Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dengan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa begitu ya? Padahal udah lelah berjuang loh. Nah, biar pertanyaan ini terjawab, terus tonton video ini sampai selesai ya. Di video kali ini kita akan membahas usaha dan energi. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama saja kita tidak berusaha atau usahanya sama dengan nol. Sekarang teman-teman jadi paham ya. Dan dimensi dari usaha adalah ML pangkat 2, T pangkat min 2. Selanjutnya kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama adalah besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat mendorong troli di supermarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F dikali S, dengan W adalah usaha bersatuan Joule, F merupakan gaya dengan satuan Newton, dan S merupakan perpindahan yang dialami benda dengan satuan meter. Yang kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita menarik mobil-mobilan yang ada di lantai, maka gaya yang bekerja pada tangan kita saat menarik mobil-mobilan membentuk sudut terhadap lantai, maka usaha atau W sama dengan F cos alfa dikali dengan S, dengan alfa adalah sudut antara gaya dan arah perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal, maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alfa dikali S, karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu, bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya, saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali S. Besarnya 180 derajat, cos 180 derajat itu min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Selanjutnya, besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Seperti saat kita mencoba mendorong dinding rumah yang berdiri kokoh dan dinding rumah tidak berpindah. Ingat ya, tadi kita sudah membahas meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha atau W sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya cukup sederhana. Teman-teman cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Adapun dimensi energi adalah
ml pangkat 2 T pangkat min 2. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan EP adalah energi potensial, satuannya joule, M adalah massa dalam kilogram, percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H merupakan ketinggian benda dalam satuan meter. Yang kedua, yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah F delta X sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial, satuannya joule, F gaya yang menarik atau mendorong pegas dalam satuan Newton, K merupakan konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X yang satuannya meter. Selanjutnya, energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya semakin cepat, benda bergerak semakin besar, energi kinetik yang dimiliki benda dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik, satuannya joule, M massa dalam kilogram, A kecepatan, satuannya meter per sekon. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan setengah mv kuadrat ditambah M dikali G dikali H. Jadi teman-teman, udah tahu ya apa itu usaha dan energi dalam fisika? Sekarang, mari kita bahas hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1 sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi, W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dan V1 kuadrat. Selanjutnya, hubungan usaha dengan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial WAB sama dengan delta EP sama dengan delta EPA kurang EPB sama dengan M dikali G dikali HA dikurang HB, dengan WAB adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Yang terakhir, kita bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan. EM1 sama dengan EM2. EM1 sama dengan EK1 ditambah EP1 dan EM2 adalah EK2 ditambah EP2 setengah MV1 kuadrat ditambah M dikali G dikali H1 sama dengan setengah MP2 kuadrat ditambah M dikali G dikali H2. Kita perlu ingat, jika benda dilepas dengan kecepatan awal, artinya V0 sama dengan 0. Jika benda mencapai titik tertinggi, PT sama dengan 0. Dan jika benda jatuh di permukaan tanah, H sama dengan 0.